Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestiar Faizal Abdullah. Saya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan NPM 20100100306, kelas 5A reguler pagi Banjarmasin. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat menggunakan Qt Creator dengan pemrograman C++. Bisa dilihat di sini tampilan utama yang berisikan foto, nama, dan NPM saya. Oke, kita masuk ke bagian database. Di sini saya sudah membuat database di php-admin, yaitu dengan nama database, nama, dan npm saya sendiri. Di dalam database ini sendiri terdapat 3 tabel, yaitu masyarakat, registrasi, dan user. Nah, dalam bagian penjelasan ini, tabel yang saya gunakan sebagai contoh adalah tabel masyarakat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian main KML. Di sini sudah saya importkan beberapa file, yaitu ada Qt Quick 215, Qt Quick Window, Qt Quick Controls, Qt Quick Layout, Qt Quick Control, dan Material 2.3. Nah, di sini sudah saya inputkan dengan versinya masing-masing. Tapi untuk bagian Qt Quick Control Material ini tidak sepenuhnya berfungsi di aplikasi yang saya gunakan karena versi Qt yang saya gunakan tidak memenuhi atau tidak rekomend versi di kontrol materialnya ini sendiri, jadi tidak sepenuhnya berfungsi. Kemudian di sini ada application window. Nah, di sini saya berikan ID-nya yaitu window dengan lebar 800 dengan tinggi 480 dengan visible-nya itu saya berikan true. Nah, untuk title-nya di sini sendiri atau judulnya itu data masyarakat. Bisa kita lihat di sini pada bagian pojok kiri atas ada data masyarakat. Oke, di sini material temanya di sini material dark ini tidak sepenuhnya berfungsi karena perbedaan versi Qt Creator yang saya gunakan. Kemudian pada bagian header di sini saya berikan toolbar dengan ID view-nya, dengan ID view, content height-nya tool button implicit height. Kemudian tool button di sini saya berikan ID tool button 1 dengan text tag view depth-nya 1 di sini. Ada on click, kemudian saya gunakan if else di sini dengan menu sampingnya open. Kemudian pada bagian drawer di sini ada ID menu samping. Untuk lebar saya berikan 360. Jadi pada bagian drawer ini bisa kita lihat di sini. Nah, tampilan dari menu sampingnya ini saya berikan lebarnya yaitu 360 dengan height-nya menggunakan window height. Jadi untuk tingginya ini sendiri mengambil dari ID yang ada di sini. Jadi tingginya saya gunakan 480. Nah, di sini saya buat kolom dengan anchor field-nya itu parent dengan delegasi item dengan lebar parent width-nya. Kemudian ada height-nya saya buat dengan 90. Nah, dalam delegasi item ini sendiri saya isikan dengan rectangle, image, dan label. Nah, untuk image sendiri saya gunakan logo Kementerian Agama dengan format PNG. Bisa kita lihat di sini logo Kementerian Agamanya. Oke. Saya minimize dulu. Kemudian di sini untuk tingginya sendiri saya berikan 70 dan lebarnya saya berikan 80. Di sini ada X dan Y. Nah, artinya dari X sendiri adalah posisi ketika horizontal. Jadi X ini adalah posisi horizontal dari sebuah item. Berbalik dengan Y sendiri adalah posisi vertikal dari sebuah item. Di sini untuk X-nya saya berikan 10, untuk Y-nya saya berikan 10. Jadi sama-sama 10. Nah, untuk label sendiri di sini saya berikan teksnya itu Kemenak Bengkalis. Nah, jadi label ini sendiri akan menjadi judul dari aplikasi ini. Bisa kita lihat di sini pada bagian headernya. Kemudian di sini ada font bold. Nah, font bold ini sendiri memiliki arti ketebalan font, maaf. Di sini saya berikan true. Kemudian ada font pixel size, di sini saya berikan 15. Font pixel size ini sendiri memiliki arti yaitu ukuran pixel dari font yang saya gunakan. Jadi di sini saya gunakan ukurannya yaitu 15 dengan color atau warna saya berikan warna putih dengan posisi horizontal 120 dan posisi vertikal 35. Kemudian di sini saya delegasikan item lagi yaitu dengan lebar parent width-nya dengan height-nya 30 dan di dalam delegasi item ini sendiri terdapat image dan label. Nah, untuk image sendiri di sini saya berikan ID icon 1 dengan source-nya icon. Kenapa di sini saya berikan icon 1? Nah, bisa kita lihat pada bagian tampilan menu samping ini terdapat beberapa menu yaitu masyarakat, registrasi, home, dan tabel masyarakat.
Masing-masing menu ini memiliki ikonnya tersendiri, yaitu ikon user, ikon registrasi, kemudian di sini ada ikon rumah, dan di sini ikon table. Nah, itu saya inputkan di sini. Untuk ikon 1 yaitu saya inputkan yaitu pada bagian menu masyarakat di sini. Apabila kita klik halaman view, kita klikkan ikonnya, kita klik ikon 1 ini, maka otomatis halaman view akan mempush ke halaman UI.qml halaman 1 ini. Yang mana halaman 1 ini berisikan pack masyarakat. Nah, bisa seperti itu. Kemudian ada item delegate lagi. Nah, di sini isinya kurang lebih sama seperti pada bagian awal yang sudah saya jelaskan tadi. Hanya berbeda pada bagian source dan teks dan halaman view-nya saja. Oke, kita masuk pada bagian kedua yaitu bagian pack masyarakat.qml. Nah, di sini adalah bagian utama pada inputan table masyarakat. Jadi di sini saya sudah membuat dialog dengan ID pesan validasi dengan titelnya informasi. Dengan teksnya di sini saya berikan ID name dan teksnya itu isi pesan. Maksud dari dialog ini sendiri adalah ketika terdapat beberapa kolom atau beberapa inputan yang lupa kita isi, misal atau kita tidak ingat mengisi kolom tersebut, maka secara otomatis akan muncul pesan dialog atau pesan peringatan ataupun itu kotak dialog yang berisikan pesan informasi bahwa kolom tersebut harus diisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Kemudian di sini ada bagian rectangle. Dalam rectangle ini saya berikan image yaitu home 123 ini dengan format JPG ini adalah background dari halaman yang saya buat. Jadi bisa kita lihat di sini pada bagian masyarakat. Nah, ini adalah backgroundnya, gambar background yang saya inputkan ke dalam halaman masyarakat ini sendiri. Oke, di sini ada group box. Nah, group box ini untuk menyatukan seluruh item yang saya letakkan dalam file pack masyarakat.qml ini. Nah, agar menjadi satu grup. Di sini saya berikan ID-nya yaitu form masyarakat dengan posisi vertikal 235 dan posisi horizontal dengan nilai 40. Lebar 550 dan ketinggiannya yaitu 690. Nah, di sini untuk background saya berikan lagi rectangle yang mana berisikan warnanya yaitu warna yang mendekati dengan warna hitam. Bisa dilihat di sini tag warnanya. Kemudian di sini ada border color. Nah, untuk border color ini memiliki arti yaitu warna dari bingkai atau frame dari background ini sendiri. Nah, di sini saya berikan warna hitam dengan kode warna hashtag 0000. Nah, untuk radiusnya saya berikan 10 dan opacity saya berikan 0,90. Nah, untuk radius ini sendiri merupakan titik lengkung dari kotak yang telah kita buat tadi. Nah, misalnya di sini saya berikan contoh. Bisa kita lihat di setiap titik sudut ini ada lengkungan. Sebelum diberikan radius, ini titik sudutnya seperti kotak biasa yaitu lancip ya setiap titik sudutnya. Setelah kita berikan radius dengan nilai 20, maka secara otomatis di sini akan berubah menjadi lengkung, tidak lancip lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian opacity ini adalah transparansi dari background yang saya buat tadi. Di sini saya berikan opacity-nya yaitu 0,90. Kemudian di sini ada image. Image ini adalah logo kemenak.png. Nah, di sini dengan ID-nya logo 12, dengan source-nya itu logo kemenak.png dengan tinggi 100, lebar 100 dan posisi horizontal yaitu 400. Bisa kita lihat di sini logonya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya berikan label input data masyarakat dengan ketebalan fontnya itu true. Kemudian dengan ukuran pixel dari fontnya itu saya gunakan 16 dengan warna font putih dan font family. Nah, font family ini adalah bisa kita artikan seperti keluarga dari font atau jenis dari font yang kita gunakan. Di sini saya gunakan font family Arial. Ya, bisa saja kita gunakan jenis font lain seperti misalnya Calibri ataupun apapun itu fontnya bisa kita gunakan di sini. Tapi di sini saya menggunakan font family-nya Arial. Oke, nah bisa kita lihat di sini font yang saya gunakan yaitu font Arial. Oke, di sini saya berikan lagi grid layout. Nah, grid layout ini sendiri berfungsi untuk memberikan grid pada setiap item-item yang ada di sini. Jadi hasilnya itu nanti akan lebih tertata lebih rapi, tidak amburadul lah, tidak acak-acakan tampilannya. Untuk grid ini sendiri saya berikan ID grid MTK
dengan posisi horizontal 10, dengan posisi vertikal 20. Nah, untuk kolomnya di sini saya berikan sebanyak 2 kolom. Ada 2 kolom yang saya berikan. Kolom spacing ini saya berikan 20, jadi jarak antar kolomnya itu saya berikan sebanyak 20. Jadi jarak antara 2 kolom ini memiliki nilai 20. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada label. Nah, label ini sendiri saya berikan isiannya yaitu nick dengan ketebalan font true dengan ukuran pixel fontnya itu 14 dan warna font putih dengan jenis font Arial. Nah, di sini saya beri text fieldnya, saya berikan ID-nya itu txt.nick, mohon maaf. Nah, text field ini sendiri adalah sebuah kolom yang berisikan inputan. Jadi di situ adalah letak di mana kita akan menginputkan suatu nilai pada inputannya. Jadi saya contohkan saja seperti ini. Nah, ini adalah namanya atau labelnya tadi adalah nick. Nah, ini adalah text field. Jadi di sini adalah tempat kita menginputkan nilai yang akan kita inputkan ke dalam database. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pada bagian nama lengkap, alamat tinggal, kelurahan, kecamatan, pekerjaan, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan paspor, itu codingnya kurang lebih sama seperti inputan yang pertama ini, yang membedakan hanya pada bagian teks dan ID-nya saja pada bagian text field-nya. Oke, kita lanjutkan ke bagian di sini ada bagian row layout. Nah, di bagian row layout ini sendiri ada button. Nah, jadi row layout ini sendiri untuk mempercantik atau memperindah atau merapikan button-button yang ada di halaman ini. Jadi agar button itu tertata rapi ke samping, tidak ke bawah jadinya. Karena saya hanya menggunakan 2 kolom di sini. Jadi saya gunakan row layout agar 3 button ini dapat tersusun secara rapi. Nah, di sini ada button atau tombol yang pertama itu saya berikan ID button proses dengan teks button tambah dengan highlighted true dengan font family atau jenis font yang saya gunakan Arial. Untuk highlighted ini sebenarnya tidak berfungsi lagi, tidak dapat kita lihat tampilannya karena sudah saya gunakan background di sini untuk tombolnya. Jadi sebenarnya highlighted ini bisa kita hapus saja karena sudah digantikan oleh background ini sendiri. Nah, di sini untuk buttonnya ini saya berikan background rectangle dengan warna hijau seperti ini bisa kita lihat. Dengan radiusnya itu 20 dan opacity-nya 0,85. Nah, di sini radius dari buttonnya ini adalah lengkungan dari button ini sendiri, titik lengkungnya. Jadi, sebelum saya berikan radius, button ini hanya kotak biasa dengan sudut lancip. Setelah saya berikan radius dengan nilai tersendiri yaitu menjadi lengkung seperti ini di ketiga button itu sendiri. Untuk opacity-nya, transparansinya saya berikan 0,85. Nah, di sini ada on click. Nah, di sini ada if else. Nah, di sini akan saya jelaskan jika bagian nick ini kosong, bisa kita lihat di sini string, tidak ada data apapun di dalamnya. Jadi itu inputan atau kolom pada bagian nick ini sendiri kosong, maka akan muncul pesan dialog ID wajib diisi. Nah, bisa kita lihat isi pesan ini adalah yang kita buat pada kotak dialog pertama tadi. Nah, ini dia. Bisa kita lihat dialog. Nah, di sini pada bagian teks yaitu ada isi pesan. Jadi pada bagian stringnya ini ada isi pesan. Nah, jadi dialognya itu berisikan ID wajib diisi. Jadi apabila ID-nya itu kosong atau inputan itu kosong, maka secara otomatis akan muncul kotak dialog atau pesan dialog yang memunculkan peringatan bahwa kolom tersebut wajib diisi. Nah, bisa kita lihat di sini. Sama halnya seperti pada bagian inputan lain, pada bagian nama, alamat, kelurahan, kecamatan, pekerjaan, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan password itu semuanya wajib diisi. Maka saya berikan pesan dialog. Misal di sini pada bagian kecamatan saya berikan kecamatan wajib diisi. Maka apabila kolom ini kosong atau inputan ini kosong, maka secara otomatis akan muncul pesan dialog. Nah, isi pesan dialognya itu kecamatan wajib diisi. Di sini ada txt kecamatan, ini adalah ID dari kecamatannya. Kemudian ada fokus true. Nah, fokus ini sendiri sebenarnya
untuk memfokuskan kursor pada bagian kolom yang atau bagian inputan yang lupa kita isi tadi. Jadi apabila kolom kecamatan atau inputan kecamatan ini kosong, lupa kita isi, maka secara otomatis kursor akan mengarahkan pada bagian yang kosong itu sendiri. Oke, untuk coding kurang lebih sama pada bagian setiap inputannya ini. Nah, di sini ada bagian duplikasi data. Nah, untuk duplikasi data ini sendiri fungsinya untuk memberikan warning atau peringatan kepada kita apabila kita telah menginputkan dua data yang sama. Oke, jadi di sini untuk duplikasi data ini saya ambil pada tabel masyarakat. Ini adalah nama tabelnya, kemudian dibatasi dengan koma, dan ini adalah bagian pertama atau kolom pertama pada bagian tabel masyarakat ini. Di sini saya ambil nick karena ini adalah bagian primary-nya dari tabel masyarakat itu sendiri. Nah, apabila kita menginputkan dua nick yang sama, maka secara otomatis akan muncul pesan dialog dengan isi pesannya yaitu nick sudah terdaftar. Jadi seperti ini. Misal kita telah menginputkan suatu misal kita telah menambahkan satu item dengan nick yang sama, yaitu item pertama yaitu nicknya 10, kemudian kita inputkan lagi item dengan nick 10, maka secara otomatis akan muncul pesan bahwa nick tersebut sudah terdaftar. Jadi kita tidak dapat menginputkan item yang sama sebanyak 2 kali. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini ada TXT nama, alamat, kelurahan, kecamatan. Ini adalah bagian ID-ID yang telah saya buat pada bagian label tadi. Kemudian di sini ada pada bagian kurut ada get nama lengkap, get alamat tinggal, get kelurahan, get kecamatan, get pekerjaan, get tempat lahir, get tanggal lahir, get email, dan get password. Nah, di sini artinya kita mendapatkan nama lengkap ini dari pada bagian kurut. Nah, itu sudah itu kita buat pada bagian header tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ada pada bagian header, backend keagamaan header ini ada get nama lengkap sampai get password pada bagian terakhirnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada pada root simpan masyarakat. Jadi karena ini ada button tambah atau button simpan, maka di sini kita gunakan simpan masyarakat sesuai dengan pada bagian header ini sendiri. Nah, simpan masyarakat. Kemudian kita masuk ke masyarakat, baik masyarakat tadi. Jadi semua ID yang ada di sini yang telah diinputkan akan tersimpan ke dalam tabel masyarakat itu sendiri. Kemudian ada button hapus. Nah, di sini jenis font yang saya gunakan yaitu Arial. Kemudian untuk background sama seperti tombol sebelumnya. Yang membedakan hanya pada bagian teksnya saja. Kemudian on kliknya di sini sama halnya seperti ini. Pada bagian simpan masyarakat tadi yang membedakan hanya pada bagian namanya saja yaitu hapus masyarakat. Karena ini adalah button hapus. Kemudian di sini ada button ubah atau button edit. Nah, di sini bisa kita lihat button edit ini sendiri berfungsi untuk mengedit suatu inputan. Jadi misalnya kita ingin mengedit nama, maka yang akan kita edit itu bagian nama, maka kita klik button edit ini sendiri, maka secara otomatis kolom yang kita ingin edit akan teredit atau terubah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kurang lebih seperti itu pada bagian baik masyarakat. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pada bagian headers. Nah, di dalam folder headers ini sendiri sudah terdapat dua file yaitu backend keagamaan.header, kemudian model table.header. Nah, di sini saya akan mulai dari backend keagamaan.header, yaitu bisa kita lihat di sini saya sudah menginkludkan beberapa item yaitu key object, QSQL database, QSQL query, QSQL record, dan QSQL query model. Bisa kita lihat di sini ada if and def backend keagamaan underscore header, kemudian ada define backend keagamaan underscore header. Jadi maksud dari if and def ini sendiri adalah jika tidak didefinisikan, atau artinya jika tidak didefinisikan, yang maksudnya pengarah compiler ini sering digunakan untuk menandai sebuah file yang sudah diikut sertakan dalam suatu kompilasinya. Kemudian define ini mungkin dapat didefinisikan atau sudah terdefinisikan. Nah, bisa kemudian kita masuk ke sini pada bagian kelasnya backend keagamaan.
yang mana ini bersifat publik. Nah, objek sendiri adalah hasil cetak dari suatu kelas. Jadi hasil cetaknya itu bersifat publik. Kemudian kita lanjut. Di sini ada backend keagamaan, ada QInvocable void connectDB, QInvocable void simpan masyarakat. Di sini, yang mana di sini berisi QString yang sesuai diisi dengan nick, nama lengkap, yang mana ini harus diisikan sesuai dengan nama-nama kolom yang ada dalam tabel kita. Di sini saya menggunakan tabel masyarakat. Oke, jadi di sini bersifat publik, jadi dapat diakses di kelas lain. Kemudian di sini ada void. Nah, void ini sendiri memiliki makna fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan ketika kita melakukan assign atau mengassign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pada bagian QString ini sendiri adalah manipulasi dari string. Jadi di sini kita menambahkan P atau bisa kita sebut dengan parameter. Nah, bisa dengan type kelasnya QString. Nah, di sini pada bagian nick, nama lengkap atau nama-nama kolom yang ada pada tabel ini kita tambahkan huruf P pada bagian depannya yang memiliki arti itu parameter. Ini untuk melakukan penyimpanan data. Kemudian untuk hapus data atau hapus tabel masyarakatnya, hapus data yang ada di dalam tabel masyarakat maksud saya. Nah, untuk penghapusan data ini yang kita gunakan hanya pada bagian primary-nya saja atau string primary-nya di sini saya gunakan yaitu nick. Nah, di sini parameter nick-nya. Kemudian untuk ubah di sini ada QInvocable void ubah masyarakat. Nah, di sini sama kita menggunakan manipulasi string atau QString dengan menggunakan parameter di setiap awal nama dari kolom-kolom yang ada dalam tabel. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada QInvocable bisa kita lihat ada bool atau bool ejaannya dengan duplikasi data, QString, nama tabel, primary key, dan isi primary. Nah, maksudnya dari bool ini adalah tipe data boolean. Jadi pada bagian source ini sendiri terdapat 3 file yaitu ada backend keagamaan.c++, main.c++, dan modeltabel.c++. Oke, kita ke bagian backend keagamaan. Di sini ada 3 yang saya includekan. Yang pertama yaitu header dari backend keagamaan ini sendiri. Pada bagian ini kita includekan di backend keagamaan.c++. Kemudian ada include qdebug header. Kemudian ada include qsql error. Oke, di sini ada backend keagamaan. Kemudian pada bagian void backend keagamaan di sini ada bagian connectDB atau bagian koneksi database. Nah, di sini adalah bagian untuk melakukan koneksi database. Yang pertama di sini ada koneksi QSQL database. Kemudian di sini ada add database atau tambahkan database dengan QADBC3. Ini bisa kita gunakan QADBC3 atau QADBC biasa saja. Kemudian di sini ada koneksi set database name. Di sini kita melakukan penyetingan nama database. Nah, bisa kita lihat di sini driver MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Nah, di sini database-nya ini adalah nama database-nya. Ini nama database saya, nama dan npm saya sendiri. Kemudian di sini ada koneksi set hostname. Di sini adalah untuk men-setting localhost nama localhost-nya. Bisa kita lihat di sini ada 127.0.0.1. Ini adalah alamat localhost dari PHP MyAdmin itu sendiri. Kemudian untuk username-nya kita isikan di sini root. Kemudian pada bagian koneksi password kita kosongkan saja. Untuk set portnya kita gunakan portnya itu 3306. Oke, di sini ada if koneksi open qdebug database berhasil dikoneksikan. Apabila kita melakukan running misalnya, maka otomatis apabila itu database berhasil dikoneksi, apabila database itu terkoneksi, maka akan muncul pesan database berhasil dikoneksikan. Dan sebaliknya, jika database tidak terkoneksi, maka akan muncul pesan error. Kemudian di sini ada backend keagamaan simpan masyarakat. Ini adalah hasil refactor dari backend keagamaan tadi di bagian header. Bisa kita lihat di sini ada simpan masyarakat. Ini adalah hasil refactornya. Di sini ada pada bagian manipulasi stringnya atau QString. Nah, di sini ada QSQL query-nya. Di sini kita ketikkan simpan, kemudian kita masukkan di sini koneksinya. Oke. Di sini ada variabelnya, variabel simpan, dan di sini ada
fieldnya yang harus kita isi yaitu dengan koneksi. Nah, untuk ini ada beberapa coding yang saya berikan komentar, itu hanya sebagai uji coba pada praktek kemarin. Jadi ini adalah coding yang saya pakai. Nah, di sini ada simpan prepare, kita insert into masyarakat sebagaimana perintah untuk menginputkan suatu nilai atau values ke dalam database. Nah, jadi perintahnya insert into masyarakat values. Insert into nama tabel kemudian values. Di sini ada tanda tanya, ini melambangkan jumlah kolom yang akan kita inputkan nanti. Seperti contohnya di sini ada bin value. Nah, jadi bin value ini sendiri berfungsi untuk mengikat value yang akan kita inputkan ke dalam variabel misalnya. Bisa kita lihat di sini ada bin value 0, panic, p nama lengkap, p alamat lengkap, dan seterusnya sesuai dengan nama kolom yang ada di dalam table database. Nah, kenapa di sini ada p? Itu melambangkan parameter. Bisa dilihat di sini ada parameter panic. Oke. Jadi parameter nick, parameter nama lengkap, atau biasa disingkat dengan param. Kemudian di sini kita mulai untuk penghitungan itu dengan angka 0. Jadi di sini sebenarnya ada total 10 kolom tabel yang akan kita inputkan, tapi kita hitung mulai dari 0. Oke. Di sini ada if, kemudian jadi begini, if simpan exit qdebug data berhasil disimpan. Jika data yang kita inputkan ini berhasil disimpan ke dalam tabel ini, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kemudian sebaliknya, jika data gagal disimpan, maka akan muncul pesan last error seperti ini. Kemudian di sini ada void backend keagamaan hapus masyarakat. Nah, ini yang kita ambil juga daripada bagian header tadi, hapus masyarakat. Nah, untuk hapus masyarakat ini sendiri yang kita gunakan hanya pada bagian primary key-nya saja, yaitu pada bagian nick, parameter nick ini. Jadi yang lainnya tidak usah kita inputkan. Kita kembali ke CPP-nya. Oke, bisa kita lihat di sini SQL query hapus, ini variabel hapusnya, dan ini field-nya hapus prepare delete from masyarakat where nick. Nah, ini parameter nick. Jadi kita delete from nama tabel, delete from masyarakat, di mana nick sebagai parameter nick-nya. Nah, jadi kita ambil itu yang primary key-nya saja. Kemudian ada hapus bin value-nya 0, kita isikan yang primary key saja. Jadi apabila kita ingin menghapus suatu data, jadi kita inputkan saja bagian primary key, misal pada bagian nick. Nah, kita inputkan saja di situ yang sesuai dengan table di database, kemudian kita klik hapus, maka secara otomatis data tersebut akan terhapus secara keseluruhan. Nah, apabila data berhasil dihapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Nah, sebaliknya jika data gagal dihapus, maka akan muncul pesan error. Nah, di sini ada void backend keagamaan ubah masyarakat. Nah, untuk bagian ubah masyarakat ini sendiri, ini merupakan hasil vektor dari backend keagamaan.header tadi. Bisa kita lihat di sini urutan-urutan parameter stringnya. Nah, kita lanjut ke SQL query, ubah variabel ubahnya, dan ini ada fieldnya. Kemudian ubah prepare. Nah, untuk mengubah ini kita gunakan perintah update, kemudian diikuti nama tabel dan nama-nama kolomnya. Oke. Ubah.prepare, ubah masyarakat set nama lengkap, kemudian nama kolom seterusnya. Nah, berbedanya dengan tombol hapus dan fungsi hapus dan fungsi tambah, untuk update ini bagian primary key itu kita letakkan di akhir. Jadi posisi primary key itu berada di akhir. Nah, bisa kita lihat where nick. Nah, ini adalah bagian primary key-nya berada di bagian akhir. Sama halnya seperti pada bagian ini bisa kita lihat posisi primary key parameter nick ini berada di bagian akhir pada bagian nomor 9. Jadi di sini ada my object connectdb yang mana ini berfungsi untuk koneksi database, kemudian model table. Di sini model table dari table masyarakat. Kemudian table masyarakat di sini kita call SQL dengan perintah select bintang from masyarakat. Kemudian ada qdebug, my object duplikasi data. Nah, untuk duplikasi data ini kita ambil dari table masyarakat dengan primary key-nya, kemudian dan isi dari primary key itu sendiri. Kemudian sini ada my context, set context property dari CRUD-nya. Kemudian
set konteks properti dari tabel masyarakatnya dan variabel masyarakat. Oke, di sini ada file model table.c++. Di sini saya includekan bagian header dari model table itu sendiri. Pada bagian header diincludekan di model table.c++ ini. Jadi model table.c++ ini berhubungan untuk menampilkan tabel masyarakat ini di aplikasi yang telah dibuat. Bisa kita lihat di sini. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian pada aplikasi yang telah saya buat. Jadi di sini saya akan melakukan pengujian untuk menginput data, menghapus data, dan mengedit data, serta melakukan pengujian apakah tabel yang telah kita inputkan di database akan tampil di bagian menu table ini. Oke, kita akan coba. Kita buka aplikasinya. Kemudian kita masuk ke menu masyarakat. Nah, di sini ada kolom yang harus kita inputkan. Kita coba input. Sebelumnya di sini saya sudah menginputkan beberapa data. Ada total 3 data yang telah saya inputkan di dalam database ini, tepatnya di dalam tabel masyarakat. Jadi saya akan coba inputkan data baru. Di sini saya isikan misal 346. Lengkap saya isi Fauzi. Oke, di sini saya sudah menginputkan data ke dalam semua kolom. Saya akan coba klik tambah apakah data tersebut berhasil ditambahkan ke database. Oke, jadi di sini sudah muncul pesan data berhasil disimpan. Kita akan coba melakukan pengecekan ke database apakah data tersebut berhasil ditambahkan ke dalam table. Kita coba. Oke, jadi di sini sudah masuk data yang telah kita inputkan tadi, yaitu pada bagian bawah ini. Bisa kita lihat sudah terinputkan. Kemudian kita akan lakukan pengujian pada bagian tombol hapus. Sorry, kita coba ke pengujian pada bagian button ubah dulu. Misal di sini saya ubah namanya menjadi Ahmad. Kemudian saya ubah statusnya menjadi mahasiswa. Oke, saya klik ubah. Jadi muncul pesan lagi di sini. Data berhasil diubah. Kita lakukan pengecekan apakah data tersebut berhasil diubah. Yang awalnya bernama Fauzi dan pekerjaannya yaitu pelajar, apakah berhasil diubah. Kita refresh. Oke, jadi data yang kita inputkan pertama tadi sudah berhasil dirubah dengan nama Ahmad dan pekerjaan sebagai mahasiswa. Untuk alamat tinggal, kelurahan, kecamatan, tempat lahir, tanggal lahir, email, dan password itu tetap karena tidak saya rubah. Kemudian kita akan lakukan fungsi hapus. Nah, di sini sudah saya inputkan data. Sebenarnya untuk menghapus ini kita hanya memerlukan pada bagian nick saja, tidak perlu kita isikan semua ini. Tapi kita akan coba tetap tekan button hapus apakah data berhasil dihapus. Oke, muncul pesan data berhasil dihapus. Nah, bisa kita lihat, kita refresh di sini apakah data berhasil dihapus. Oke, data yang kita inputkan dan data yang telah kita edit tadi berhasil dihapus. Bisa kita lihat hanya tersisa 3 data saja di dalam tabel masyarakat ini. Oke, mungkin kita akan coba hapus satu data lagi, yaitu yang dengan nama Farhan dengan nicknya 234. Kita ambil pada bagian primary key sebagai patokan untuk menghapus data tersebut. Bisa kita coba di sini, kita kosongkan dulu datanya. Kita hapus dulu semuanya. Kita isikan di sini 234, kita hapus. Oke, kita coba refresh. Oke, data milik Farhan yang dengan nick 234 tadi berhasil dihapus. Jadi kita hanya memerlukan bagian primary key-nya saja. Nah, kita juga akan lakukan pengujian untuk kotak dialognya. Nah, kita coba ya di sini isikan sembarangan dulu. Kelurahan tidak bisa kita isi, kecamatan,
Oke, kita coba tambah data. Apakah dengan bagian kelurahan yang kosong ini akan muncul pesan dialog bahwa data tersebut harus diisi. Kita coba tambah. Oke, muncul pesan informasi bahwa bagian kelurahan tersebut wajib diisi. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita coba isi teluk dalam. Kita tambah, data berhasil ditambah. Kita refresh. Nah, di sini untuk ID yang dimiliki oleh si Fauzi ini adalah 234. Kemudian kita akan coba untuk duplikasi data tersebut. Misal kita tambahkan lagi di sini dengan nama yang berbeda, misal Ahmad. Di sini Jakarta. Kelurahan Jakarta misal. Kita isikan saja sama. Oke, dengan ID yang sama misal. Kita coba tambah. Nah, di sini muncul lagi pesan informasi bahwa NIK sudah terdaftar. Jadi, fungsi duplikasi data tadi berhasil bahwa kita tidak bisa memiliki NIK yang sama atau memiliki dua NIK dengan data yang berbeda. Oke, kita klik OK. Kemudian kita klik saja untuk hapus data. Kita refresh. Oke, data tadi sudah dihapus karena kita hanya mematok pada bagian primary key saja atau bagian nick-nya tadi. Oke, jadi kita kembali ke sini. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan mengenai aplikasi keagamaan yang saya buat ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, baik itu dari penjelasan uji coba maupun itu penjelasan setiap baris coding yang saya sampaikan. Saya sadar terdapat banyak kekurangan dan kurangnya pengetahuan yang saya miliki. Saya sadar itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.